Limbah iku yen diumbar dadi mampu. Pada tahun 92 itu mendengar dari sosialisasi dari Dinas Peternakan bahwa peternak sapi perah itu tidak hanya dimanfaatkan susunya saja dan pupuknya saja, tapi ternyata kotoran sapinya itu, kotoran hewannya itu bisa dimanfaatkan buat biogas. Jika biogas malah bisa migunani. Secara demografis, Kecamatan Getasan terletak di Kabupaten Semarang. Terbagi menjadi 13 desa, salah satunya Desa Jetak. Berada di kaki Gunung Merbabu dengan ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Tak heran, Desa Jetak memiliki potensi alam yang melimpah, mulai dari pertanian hingga peternakan sapi perah. Besarnya potensi peternakan membuat Desa Jetak ikut serta mendukung program pemerintah menuju Desa Mandiri Energi. Tahun 2012, Desa Jetak mendapat penghargaan sebagai salah satu desa mandiri terbaik di Jawa Tengah. Keberhasilan yang telah dicapai tentunya tidak luput dari peran Yusmin Sunario sebagai promotor biogas. Awalnya saya dapat dari CPGT, Syariat Paguyuban Petani Qoryah Thayyibah di Kalibening. Nah, tapi itu saya hanya menindaklanjuti karena hanya tahu saja sebelumnya tahun 92 itu kan hanya saya itu dengar dari sosialisasi dari Dinas Peternakan bahwa memelihara sapi perah ini keuntungannya tidak hanya susunya sama anaknya, tapi kotorannya pun juga bisa dimanfaatkan untuk biogas. Pada saat itu hanya dengar gitu, tapi saya buktikan itu pada tahun 2008 saya belajar di CPGT. Ya itu memperkenalkan, ya saya promosi terus lah, mengadakan promosi terus sama peternak-peternak itu. Pertama kali saya undang sama peternak-peternak itu, saya undang ke rumah sini juga. Kemudian saya undang yang memberikan narasumber bukan saya awalnya. Saya memperkenalkan itu teman-teman dari kita, ngundang dari YRE, terus membantu menerangkan, saya yang sebagai fasilitator saja. Kemudian saat itu dikenalkan gini-gini. Kemudian setelah itu saya mencoba, kita mengembangkan terus, kurang lebihnya yang selama kita bangun sampai ini sekarang ini, saat tahun sebelum COVID terjadi itu kurang lebihnya ya ada 500-an biogaster yang kita kembang, tapi berkembang tidak hanya di wilayah sini. Dia seorang tokoh masyarakat yang kondang gitulah, kondang, dan semua kalangan mengenal bahwa Mbah Yus itu orangnya entengan, orangnya supel dari masyarakat. Terus ya menjadi beberapa organisasi dia masuk semua, termasuk itu ya biogas, terutama
terus kelompok tani, gapotan dan sebagainya. Mbak itu orangnya bagaimana ya? Di mana-mana ada. Ya, setelah ada organisasi ada Mbah Yus gitu. Ya. Semuanya itu tidak mau kalah dengan yang muda. Hebat pokoknya Mbah Yus itu. Mbah Yus itu jiwanya sudah tua, namun semangatnya semangat muda. Nah, ulun sempurna, ulun metu ya dana. Lah dia terus ya akan tahu tak komen. Alhamdulillah ini ya kurang lebihnya ada 500-an bahkan lebih. Tapi wilayahnya tidak hanya di Desa Cetak saja. Jadi wilayah Kecamatan Tasan, ada wilayah di Wonosobo, Mojosongo, Puntang, dan bahkan ke Suruh dan lain-lainnya. Pokoknya yang pada saat itu dia ingin membuat punya keinginan itu, ya kita layani. Di mana saja kita layani. Pada saat pertemuan kelompok itu langsung menerima yang pada saat itu hadir. Tapi berhubung pada saat itu semua itu swadaya ya, kata saya sendiri juga swadaya. Bahkan bisa saya ceritakan bahwa saya mau mencoba pertama kali tahun 2008 itu pun pro kontra, dalam satu rumah pro kontra. Kemudian saya ajak yang ke tempat-tempat yang telah membuat biogas tersebut. Kok delalah di tempat itu, di tempat yang modelnya lain, modelnya masih model Jerman dan Belanda. Akhirnya juga mau menolak. Jadi memang dia punya datang hanya bilang itu aja, langsung jalan, tidak usah pakai proposal lah. Kalau pakai proposal selalu mahal-mahal, selalu repot. Jadi kalau sudah oke ya mari yang kita survei, kita lihat gimana, ada lokasinya cukup enggak, sapinya cukup enggak, nah itu kita buatkan gitu aja. Pak Ganjar menekankan dan mengharuskan segera kotoran hewan segera dikelola karena akan mengakibatkan pencemaran, yang pertama pencemaran lingkungan, yang kedua akan mengganggu pemalasan biogas. Itu kata Pak Ganjar pada waktu itu, Pak Gub. Akhirnya saya muncul pertanyaan, saya tanyakan tidak banyak, tapi Pak Ganjar Pak Gub telah mengharuskan kotoran hewan segera dikelola, dibuat biogas karena mengakibatkan pemalasan global. Tapi kenapa yang diperhatikan oleh pemerintah hanya yang di kandang komunal, di kandang rumah tangga tidak diperhatikan? Saya kan bilang gitu. Nah, di wilayah kami Desa Cetak, Kecamatan Getasan itu 95% kandang rumah tangga, yang kandang komunal tidak ada, 5% pun tidak ada. Akhirnya ada perhatian dari pemerintah. Malah ada satu, tapi sudah ada biogas, sudah. Siapa yang menggerakkan? Saya, bilang gitu. Malah tepuk tangan Bapak Yusmin, tidak dijawab. Solusinya gimana, tidak dijawab. Akhirnya gimana? Dia langsung setelah itu agaknya malah tepuk tangan. Akhirnya pertanyaan saya diserahkan sama dinas sama komisi. Nah, setelah 2016 ada perubahan. Bisa dilaksanakan bantuan biogas itu bisa melalui LH, bisa dilaksanakan di rumah tangga, tapi atas nama kelompok. Nah,
kan sudah ada perburuan. Kalau dulu harus kandang komunal, tapi sekarang tidak bisa dilaksanakan oleh di atas nama kelompok, tapi dilaksanakan di rumah tangga. Kemudian alhamdulillah kita bersyukur tahun 2023 ini kami mendapat bantuan dari provinsi melalui SDM provinsi itu secara swadaya swakelola. Ya, kebetulan saya sebagai ketua Gapoktannya di atas nama Gapoktan, kan Gapoktan meliputi dari 16 kelompok tani. Jadi Poktan di 16 itu tergabung menjadi Gapoktan. Nah, saya sebagai ketuanya Gapoktan, maka tidak aneh kalau saya sebagai pelaksananya biogas di pelaksanaan pembangunan reaktor biogas ini dengan secara swakelola. Tapi sayangnya swakelola itu kalau 6 itu belum nyala itu dana belum cair. Jadi saya sebagai pelaksana ini harus cari utangan dulu ke toko-toko besi atau toko-toko material. Jadi fermentasi diantaranya kohe sama air itu kan difermentasi di dalam ini. Ya, hanya kan harus tempat yang rapat. Selain menjadi promotor biogas, Yusmin juga bergabung di Yayasan Karuna Dhamma Paramita sebagai relawan kemanusiaan. Usia senja tak menyurutkan Yusmin dalam mengabdikan dirinya. Nah, yayasan itu sebenarnya gini ya, nama yayasan itu baru saja ya. Kalau dulunya itu hanya grup para donatur. Jadi baru tahun 2022 ini berubah menjadi yayasan karena mengapa? Dipandang grupnya para donatur kok sampai 500-an anggota, akhirnya wah lebih afdal dari pengurus-pengurus yang ada di pusat itu dibentuk yayasan. Jadi yayasan tapi berbeda dengan yayasan-yayasan yang lain. Kalau yayasan-yayasan yang lain itu dia itu berusaha mencari untung, ya tak? Ini tidak. Jadi yayasan kami ini yayasan yang bergerak di bidang sosial kemanusiaan. Kan bisa saya sampaikan di sini. Yang pertama pengurus yayasan semuanya relawan, tidak ada yang digaji, kantor pun tidak punya. Aneh ini para relawan pun juga tidak ada yang dihonor, tidak punya pegawainya juga tidak ada di honor dan gaji, semua itu relawan. Inventaris kendaraan itu tidak punya, jadi hanya murni kita itu menggalang dana, para donatur mengumpulkan dana dibuat untuk kegiatan sosial kemanusiaan. Dan ini lintas agama, siapapun yang membutuhkan. Jadi kita tidak melihat itu agamanya A, B, C, enggak. Ini memandangnya pada sesama manusia.
Nah, saya sebagai relawan yang ada di lapangan, ini bertanggung jawab. Yang pertama, pertanggung jawab saya itu harus melihat, kita cek di lapangan, ada orang yang betul-betul membutuhkan air, katakan di tempat saya itu kekurangan air. Itu datang ke rumah saya sendiri, ke sini, rumah sini, datang sini, kemudian saya foto. Terus lantas keduanya kita tindak lanjuti, kita cek lapangan ke tempatnya orang yang mengajukan, apakah betul-betul di situ itu kekurangan air atau tidak, kalau benar alasannya apa, kemudian untuk berapa banyak orang yang membutuhkan. Kemudian baru setelah itu baru kita ajukan ke yayasan. Jadi tidak pakai proposal, tidak pakai, hanya foto orang tersebut datang ke rumah sini, foto tersebut kita salurkan kepada yayasan. Menurut permintaan, ada yang itu tadi minta bantuan pipa saluran air minum, yang di situ susah, pipanya kan susah-susah, pecah-pecah terus, itu bisa mengajukan dana. Terus kemudian ada yang juga yang minta bantuan itu berupa sumur bor bagi daerah yang kekeringan, susah air minum, bisa kita layani. Tapi senang. Nah, gimana kalau ada orang tua masih bisa berbuat itu, tidak terikat pada materi, ya, dan semangat untuk membantu orang lain, dia juga senang. Karena kebetulan anak saya juga seorang menantu saya itu juga seorang pejuang. Baik di organisasi apa saja itu anak saya itu juga seperti saya lah. Alasan saya itu kok senang kita bergerak di bidang sosial, bisa membantu kepada masyarakat atau warga-warga yang betul-betul membutuhkan. Itu alasan saya menjadi perasaan saya itu senang bisa membantu, walaupun saya tidak bisa membantu, hanya menyalurkan, tapi kok lebih nyaman kalau kita itu bisa membantu warga yang sangat butuh uluran tangan dari bantuan. Jalan, nikmati, rada, tangga, masjid, terus gereja, Wah, kalau kita lihat di organisasi banyak loh yang masih aktif. Sekarang tadi sudah di koperasi, ya di sini tadi ada di yoga ya, dan lain-lainnya, dan di grup lain itu di grup sosial kemanusiaan. Harus menjadwal. Jadi kalau kegiatan banyak ya tidak bisa saya kan. Mbah Yusmin Sunarjo wajahnya memang seperti itu, kurus kecil. Tapi untuk kepedulian terhadap pemerintah desa melebihi dari orang yang gede dhuwur ganteng. Karena Mbah Yusmin merupakan suatu sosok manusia, orang yang punya militansi tinggi dan pengen sekali untuk mendorong warga masyarakat Desa Jedak untuk lebih maju, lebih baik dari tingkat perekonomian maupun tingkat program pembangunan yang lain. Dia awalnya dari RT, juga menjadi KPMD pernah, terus sekarang menjadi pengurus Gapoktan Desa Jedak, gabungan kelompok tani Desa Jedak, yang membawai ada 16 poktan yang ada di Desa Jedak.
kiprah perjuangan Mbah Sunaryo Yusmin tidak diragukan lagi, baik dengan cara untuk mengusulkan, mengupayakan adanya pendirian biogas, pengelolaan biogas sampai swakelola biogas yang ada. Bahkan Mbah Yusmin juga seringkali mendatangkan sponsor-sponsor untuk menambah jumlah populasi biogas yang ada di Desa Jedak, baik kerjasama dengan pemerintah kabupaten daerah yang ada, juga bekerja dengan pemerintah provinsi, daerah provinsi, juga dari pihak-pihak ketiga yang lainnya, seperti PGN pernah menggerakkan adanya biogas di Desa Jedak dengan semangat api biru. Bahkan hingga sekarang Mbah Yusmin pun masih sangat antusias sekali untuk memajukan desa, walaupun usianya sudah usia lanjut. Semboyan Mbah Yusmin bahkan sisa-sisa hidup akan digunakan untuk kemajuan membantu warga masyarakat desa, termasuk adanya listrik masuk desa gratis. Juga ada program TPS 3R yang sekarang ini sudah terlaksana dan sudah terbangun. Makanya pesan saya harap itu hidup itu agar bermanfaat. Migunani itu berapeng musuh bongso, apa katanya itu urip itu urup, bisa artinya kan bisa bermanfaat untuk orang lain. Senanglah bisa berbagi, rasanya senang bisa berbagi. Hanya itulah yang menjadikan motivasi. Ada beberapa hal. Ya. Yang satu, saya selama membantu kegiatan sosial ini, siapapun yang kita bantu, manapun yang kita bantu, baik kita bantu gereja, kita bantu di masjid, katakan membantu keranda, itu pasti memberikan doa. Saya berusaha untuk memanfaatkan sisa hidup untuk berbuat baik yang sebanyak-banyaknya, karena saya tahu persis bahwa kalau saya mengakhiri hidup saya itu, harta benda apapun tidak ada yang kita bawa, hanya amal perbuatan baik dan buruk yang kita bawa.